Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Sehat selalu kan? Aku harap kalian tetap sehat selalu ya, dan semoga aja kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya teman-teman, sebelumnya kenalin, aku Ahmad Fadli Al-Ghifari, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan podcast dengan judul Upaya Generasi Muda dalam Mencegah Penyebaran Berita Hoax. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan topik utamanya nih teman-teman, yuk kita terlebih dahulu mengetahui sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan berita hoax. Teman-teman pasti penasaran kan? Yuk langsung aja kita dengerin penjelasannya di podcast kali ini. Jadi nih teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan berita hoax adalah suatu berita yang berisi informasi yang direkayasa untuk menutupi suatu informasi yang sebenarnya. Atau teman-teman juga bisa mengartikan berita hoax ini sebagai upaya pemutarbalikan fakta dengan menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Nah, itu dia tadi teman-teman sedikit penjelasan mengenai definisi berita hoax. Oh ya teman-teman, kalau kita ngomongin tentang berita hoax nih, kira-kira apa aja sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar istilah tersebut? Apakah itu berita palsu, berita asal-asalan, atau mungkin berita yang hanya digunakan untuk menjebak, menipu, dan memprovokasi para pembacanya? Apapun itu teman-teman sekalian, satu hal yang pasti, berita hoax adalah suatu berita yang belum pasti kebenarannya. Dan biasanya berita seperti ini hanya digunakan untuk memprovokasi maupun menipu para pembacanya. Dan hal ini dilakukan oleh si pembuat berita tentunya dengan berbagai macam alasan. Baik itu untuk mengadu domba antar sesama, memprovokasi masyarakat, ataupun sekedar untuk mengambil keuntungan dari berita yang ia buat dan ia sebar. Nah, melihat kondisi seperti ini teman-teman, maka sudah sepatutnya nih kita sebagai generasi muda diharapkan ke depannya untuk bisa berperan dalam mencegah penyebaran berita hoax yang beredar di masyarakat kita dengan cara memberikan edukasi mengenai perbedaan antara berita hoax dengan berita yang real atau benar adanya, khususnya kepada masyarakat kita yang kurang memiliki pengetahuan mengenai literasi digital. Oh iya, mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang bertanya seperti ini, "Kak, kenapa sih harus literasi digital?" Jadi begini teman-teman sekalian, kita sudah sama-sama mengetahui nih bahwa di era kita yang sekarang kita sudah jarang menerima informasi ataupun berita dalam bentuk konvensional, misalnya saja seperti dalam bentuk koran, majalah, ataupun lain sebagainya. Di era kita yang sekarang, kita sudah mendapatkan banyak kemudahan dengan adanya teknologi canggih yang ada di zaman ini. Dan tentunya kecanggihan teknologi yang ada di era ini memiliki dampak pada industri berita atau surat kabar. Contohnya aja nih ya, dengan smartphone yang kita miliki, kita jadi lebih mudah untuk bisa mencari, membaca, dan menyimpan suatu informasi atau berita di dalam sebuah aplikasi yang ada di smartphone yang teman-teman miliki. Nah, teman-teman sekalian, dengan berbagai macam kemudahan yang ditawarkan tadi, tanpa kita sadari, kita jadi orang yang lebih mudah tertipu, terprovokasi dengan judul-judul berita yang sebenarnya belum tentu kebenarannya. Dan tentunya hal ini akan semakin memperburuk skill literasi digital teman-teman sekalian jika teman-teman hanya membaca judul dari suatu berita tanpa membaca informasi yang ada di dalamnya terlebih dahulu. Sebab tak dapat dipungkiri lagi nih teman-teman, bahwa dengan berkembangnya teknologi di era ini, maka berita hoax juga ikut berkembang penyebarannya dikarenakan adanya teknologi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, yuk lebih teliti lagi dalam menerima informasi maupun berita yang sampai pada diri kita. Oh iya, by the way, pada kesempatan kali ini teman-teman, aku akan memberikan tips nih buat kita para generasi muda untuk mencegah penyebaran berita hoax. Kira-kira tipsnya apa aja ya? Teman-teman penasaran kan? Yuk langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama yaitu meng-cross-check berita yang kita dapat. Nah, banyak nih teman-teman sekalian, kita melihat dari sebagian teman-teman kita atau bahkan diri kita sendiri nih. Ketika mendapati suatu informasi atau berita, kita langsung menelan informasi tersebut secara langsung tanpa menelaah terlebih dahulu apakah berita tersebut benar adanya atau tidak. Padahal kalau kita pikir-pikir nih ya, saat kita makan kita juga perlu yang namanya proses mengunyah, baru kemudian kita telan makanan tersebut. Kalau pada saat makan kita langsung telan tuh makanan, waduh keselak dong, hehehe. Jadi gimana nih?
Lebih baik kita proses terlebih dahulu atau langsung kita telan? Jawabannya ada pada kalian. Nah, berdasarkan analogi yang udah aku jelasin tadi teman-teman, maka dapat kita simpulkan nih, bahwa ketika teman-teman mendapati suatu berita atau informasi, maka alangkah baiknya kita sebagai generasi muda yang bijak, kita meng-cross-check atau memeriksa kembali informasi ataupun berita yang kita dapat. Kemudian, jika berita itu memang benar adanya, baru deh kita share berita yang kita dapat tadi ke teman-teman kita. Namun sebaliknya, jika berita atau informasi yang kita dapatkan tadi ternyata tidak benar atau dengan kata lain berita hoax, maka jangan langsung di-share ya ke teman-teman kita, terutama ke grup WA keluarga. Hehehe, canda ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua yaitu melaporkan berita hoax ke pihak yang berwenang. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita melihat berita hoax tapi bingung gimana cara mencegah penyebarannya, maka dengan cara yang barusan aku udah sebutin tadi, yaitu dengan melaporkan berita tersebut kepada pihak yang berwenang, maka hal ini merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah penyebaran berita hoax. Oh iya, buat teman-teman sekalian yang sering bermain sosial media seperti Instagram dan Facebook, di sini teman-teman bisa coba untuk menggunakan fitur report yang ada di dalam aplikasi tersebut untuk melaporkan postingan berita hoax yang teman-teman lihat. Kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa melaporkan berita hoax tadi kepada pihak terkait seperti Kominfo dengan cara mengirimkan email ke Kominfo mengenai berita hoax yang teman-teman jumpai untuk bisa segera dicek kebenarannya. Terakhir, satu hal lagi nih yang perlu aku ingetin ke teman-teman sekalian, yaitu ketika kita mendapati informasi mengenai suatu berita, maka jangan terlalu mudah diri kita untuk men-share berita itu. Sebab kita tidak mengetahui apakah berita tersebut benar atau tidak. Jika berita itu benar, maka tak apa. Namun jika berita itu ternyata hoax, maka nantinya akan mengakibatkan kerugian bagi diri kita maupun orang lain. Oleh karena itu teman-teman sekalian, yuk kita sharing informasi yang kita dapat sebelum kita sharing. Baik teman-teman, mungkin sekian aja podcast dari aku mengenai upaya generasi muda dalam mencegah penyebaran berita hoax. Saya Ahmad Fadli Al-Ghifari mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan podcast ini sampai dengan selesai. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.